Halo Sobat Berkebun, selamat datang di channel Informan 007 tempat kita belajar segala hal tentang bercocok tanam. Di video kali ini kita akan membahas nutrisi untuk tanaman cabai secara lengkap mulai dari jenis-jenis unsur hara, cara pemupukan hingga tips mengatasi defisiensi. Ya, nutrisi yang tepat akan membuat cabai tumbuh subur, berbuah lebat dan rasa pedasnya maksimal. Siapkan catatan karena kita akan masuk ke detail penting yang sering terlewat oleh banyak petani dan pekebun rumahan. Yang pertama kita bahas yaitu pentingnya nutrisi dalam budidaya cabai. Ya, tanaman cabai termasuk sayuran buah yang memiliki siklus hidup cepat. Umumnya 90 hingga 120 hari dari mentanam hingga panen. Ya, untuk mendukung pertumbuhan daun, bunga, dan buah, tanaman cabai memerlukan nutrisi dalam dua kategori utama yaitu makronutrien yang diperlukan dalam jumlah besar dan mikronutrien diperlukan dalam jumlah kecil tetapi krusial. Ketidakseimbangan atau kekurangan salah satu unsur hara ini saja akan sangat langsung berdampak dan memberikan gejala pada daun, batang, dan buah. Oleh karena itu, perencanaan nutrisi sejak awal tanam sangat vital untuk mengoptimalkan hasil panen, menjaga kesehatan tanaman, serta menekan biaya perawatan. Ya, yang kedua yaitu makronutrien utama. Ya, kita sering mendengar makronutrien ini dengan NPK yang dimiliki oleh pupuk NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang nitrogen sendiri adalah kunci pertumbuhan vegetatif, merangsang pembentukan daun dan batang, di mana tanaman cabai yang kekurangan unsur N ini akan tumbuh kerdil, daun menguning dari tepi ke tengah dan cabangnya pendek. Ya, sumbernya bisa dari urea 46%, nitrogen, ZA 21%, pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang. Ya, dosis yang kita rekomendasikan yaitu 100 hingga 150 kg per hektar nitrogennya per siklus tanam. Bisa diubah skala rumah tangga misalnya 3 hingga 5 gram per tanam. Yang kedua itu unsur fosfor, yaitu unsur P, di mana fosfor mendukung perkembangan akar, pembungaan, dan pembuahan. Di mana kekurangan P menyebabkan akar pendek, warna daun tua keunguan, dan jumlah bunganya menurun. Kita bisa mendapatkan unsur P ini dari SP36 36% P2OS-nya dan TSP 46% P2OS-nya, dan fosfat organik di mana dosis rekomendasinya 50 hingga 75 kg per hektar 2 hingga 3 gram per tanaman ya. Dan unsur kaliumnya, ya kalium menjaga keseimbangan air, kekerasan dinding sel, dan kualitas buah. Ya, tanaman cabai kekurangan unsur K terlihat pada daun mengering di ujung, buah kerdil, dan rentan penyakit. Sumbernya bisa dari KCl dan dosis rekomendasinya 75 hingga 125 kg per hektar atau 3 hingga 5 gram per tanaman. Berikutnya yang keempat yaitu mikronutrien, yaitu besi, seng, boron, dan lainnya. Ya, walau dibutuhkan sedikit, tapi mikronutrien ini sangat penting, seperti besi dengan kodenya Fe itu fotosintesis dan respirasi, di mana gejala klorosis pada daun muda, dan zinc sangat baik untuk pertumbuhan titik tumbuh dan kekurangannya terlihat daun kecil dan mengecil, dan boron atau unsur B ya, pembuahan dan pembentukan dinding sel. Tanaman kekurangan B biasanya gagal berbunga atau bunga rontok dan mangan, tembaga, dan molybdenum. Fungsi enzimatisnya biasanya disemprotkan sebagai EDAF Fe dan campuran mikronutrien dalam larutan foliar 1 hingga 2 gram per liter. Ya, seminggu sekali saat masa pertumbuhan subur. Berikutnya jenis pupuk dan keunggulannya. Banyak sekali jenis pupuk ya untuk cabai ini, seperti ada pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, humus yang sangat baik untuk meningkatkan kesuburan jangka panjang, struktur tanah, dan aktivitas mikroba. Ada juga pupuk anorganik kimia seperti urea, SP36 dan KCl, di mana ketersediaannya hara cepat, dosisnya mudah diukur dan cocok saat gejala defisiensi akut. Dan ada pupuk NPK majemuk, praktis, mengandung NP dan K. Pilih rasio sesuai dengan fase tanaman, misalnya 15-15-15 untuk vegetatif dan 10-20-30 untuk generatif. Dan ada juga pupuk heti atau biofertilizer yang sangat baik untuk memperbaiki serapan P dan N-nya, di mana kombinasi pupuk organik dan anorganik untuk hasil optimal, organik sebagai dasar dan anorganik sebagai booster saat diperlukan. Berikutnya jadwal dan teknik pemupukan. Ini juga sangat penting, di mana pratanam memberikan pupuk dasar kompos 5 hingga 10 ton per hektar, kapur gipsum sesuai dengan pH, dan tanam hingga 3 minggu, di mana aplikasi NPK seimbang, contohnya 15-15-15
sebanyak 10 hingga 150 kg per hektar dicampur di sekeliling lubang tanam. Hingga 6 minggu pembungaan dan tambah pupuk tinggi P dan K, misalnya 10, 20, 30, 50 hingga 75 gram. Dan 6 minggu hingga panen. Suntikan kalium 50 kilogram per hektar untuk memperbesar dan memerah buah, dan juga foliar spray larutan mikronutrien seminggu sekali, terutama saat cuaca panas atau hujan. Ya, teknik pemupukan bisa diatur dan ditabur, ditugal atau dipendam dalam alur dekat akar untuk ketersediaan yang maksimal. Berikutnya, ketika menanam tentu akan ditemukan monitoring dan troubleshooting ya. Biasanya dilakukan uji tanah ya, lakukan sebelum tanam dan tiap-tiap hingga 4 bulan, pantau pH-nya idealnya 6 hingga 7 dan kadar hara, dan amati gejala daun. Ketika kuning tepi atau itu kekurangan K, perubahan klorofil antara tulang daun, dan itu kekurangan Fe dan Mg-nya, dan daun kecil itu kekurangan zinc-nya. Catat kondisi cuaca di mana hujan lebat bisa mencuci hara, perlu interval pemupukan yang lebih sering, dan kelembaban dan drainase yaitu akar busuk akibat air tergenang menghambat penyerapan kalsium dan mangannya. Segera lakukan koreksi, ganti media tanam setengah, dan tambahkan pupuk cair bila defisiensinya sangat parah. Dan ada tips tambahan untuk panen maksimal. Yang pertama yaitu rotasi tanaman ya. Setelah panen, tanam kacang-kacangan atau sayuran akar untuk memperbaiki retensi nitrogennya. Terus paling penting yaitu mulsa organik, yaitu menahan kelembaban, mencegah gulma, dan bertahap menambahkan bahan organik. Dan ada juga iritasi tetes untuk menyalurkan hara terlarut langsung ke penakaran, menghemat pupuk hingga 30%, dan stres air teratur, di mana sedikit stres air, jangan terlalu sering, untuk meningkatkan rasa pedas buah cabai. Ya, dengan manajemen nutrisi yang baik, diterangi sinar matahari cukup, dan perlakuan budaya yang tepat, hasil panen cabai akan jauh lebih optimal. Ya, itulah narasi lengkap dan udah kita sampaikan terkait dengan nutrisi tanaman cabai, dari makro dan mikronutrien, jenis pupuk, jadwal aplikasinya, hingga tips troubleshooting dan panen maksimal ya. Semoga informasi ini membantu sobat semua untuk berkebun, mewujudkan kebun cabai yang sehat dan melimpah, tentunya cabai yang pedas. Dan jika kalian punya pertanyaan atau pengalaman unik terkait pemupukan cabai, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video tips berkebun selanjutnya. Tekan icon lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat bercocok tanam.